Halo semuanya, pernah nggak sih lihat soal pecahan terus rasanya kayak lagi mecahin kode rahasia yang rumit banget? Nah, tenang aja, hari ini kita bakal bongkar kode itu bareng-bareng. Ada satu kunci super simple yang bakal bikin semuanya jadi gampang. Yuk kita mulai. Kalau Anda pernah merasa begitu, tenang, Anda nggak sendirian kok. Mencampur berbagai jenis pecahan itu emang rasanya kayak nyusun puzzle tapi potongannya beda-beda semua. Tapi jangan khawatir, sebentar lagi kita bakal lihat gimana caranya bikin semua potongan itu pas dan nyambung dengan sempurna. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu. Anggap aja kita lagi mau main game. Kita harus tahu dong siapa aja karakter utamanya. Nah, di dunia pecahan ini, ada 4 keluarga besar yang wajib kita kenal. Yang pertama, ini nih si klasik, pecahan biasa. Ini bentuk yang paling sering kita lihat. Angka yang di atas itu namanya pembilang, alias berapa potong yang kita punya. Terus yang di bawah itu penyebut, alias total semua potongannya. Simpel kan? Selanjutnya, ada pecahan campuran. Coba bayangin deh, Anda punya 5 loyang pizza utuh plus setengah loyang lagi. Nah, itulah pecahan campuran. Jadi, kalau ada angka 5,5, itu artinya ada 5 yang utuh ditambah setengah bagian. Terus, ada pecahan desimal. Wah, ini nih pecahan yang lagi nyamar. Dia pakai koma buat nunjukin bagian dari satu keseluruhan. Jadi pas Anda lihat angka 0,5, itu sebenarnya cuma cara nulis lain dari setengah. Isinya sama persis, cuma beda kostum aja. Dan yang terakhir, persen. Simbolnya ini pasti udah familiar banget kan? Kuncinya itu ada di namanya. Persen itu artinya per 100. Jadi 50% itu ya cuma cara keren buat bilang 50 dari 100 bagian. Oke, kita udah kenalan sama semua anggotanya. Tapi, gimana caranya bikin mereka semua ini ngobrol dalam satu soal yang sama? Nah, disinilah ada satu aturan emas yang bakal mengubah segalanya. Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya, gimana coba caranya nambahin pecahan biasa sama persen atau ngurangin desimal dari pecahan campuran? Rasanya mustahil, kayak nyuruh apel ngobrol sama jeruk. Tapi ternyata ada satu trik yang bisa bikin mereka semua nyambung. Dan inilah dia, aturan emasnya. Sebelum Anda ngapa-ngapain, mau itu nambah, ngurang, atau ngebandingin, ubah dulu semua pecahan ke dalam bentuk yang sama. Saya ulangi ya. Buat mereka semua jadi sejenis. Ini langkah paling penting. Kalau Anda udah ngerti ini, setengah masalah udah beres. Teori aja nggak cukup kan? Yuk kita tes langsung aturan emas ini. Kita bakal bedah satu contoh soal dari materi kita, dan kita lihat sendiri gimana aturan ini bekerja di lapangan. Oke, perhatikan soal ini. 8/3/8 dikurangi 5/6. Nah, loh, di sini kita punya pecahan campuran ketemu sama pecahan biasa. Ingat aturan emas tadi? Kita nggak bisa langsung main kurangin aja. Kita harus bikin mereka ngomong pakai bahasa yang sama dulu. Jadi, langkah pertama adalah cari bahasa alias penyebut yang sama. Kita cari angka yang bisa dibagi 8 dan bisa juga dibagi 6. Jawabannya adalah 24. Oke, misi kita sekarang adalah mengubah kedua pecahan ini jadi bentuk per 24. Dan ini dia hasilnya setelah diubah. Soal kita sekarang jadi 8 kurang 9/24 dikurangi 20/24. Keren kan? Penyebutnya udah sama. Kelihatannya sih udah gampang. Tapi tunggu dulu, ada masalah baru. Masalahnya, kita kan nggak bisa ngambil 20 potong kue dari piring yang isinya cuma 9 potong. Terus gimana dong? Gampang, kita pinjam aja dari angka 8 yang utuh itu. Kita ambil 1 dari 8, jadi sisanya 7. Nah, 1 yang kita pinjam ini, kita sulap jadi pecahan 24/24. Terus tinggal kita gabungin deh sama 9/24 yang udah ada. Cerdik. Dan tada, soal kita sekarang bentuknya jadi 7/33/24 dikurangi 20/24. Nah, kalau begini kan enak. Kita udah punya cukup potongan buat dikurangi. Rintangan utamanya udah lewat. Nah, sekarang bagian yang paling gampang. Setelah semua persiapan tadi, kita tinggal lakuin aja pengurangannya. 33 dikurang 20. Hasilnya 13. Udah deh selesai. Tinggal kita gabungin semuanya, kita masih punya 7 yang utuh, dan sisanya 13/24. Jadi inilah jawaban akhirnya. Tuh kan, soal yang tadinya kelihatan ribet, ternyata bisa kita taklukkan pakai aturan emas dan sedikit trik meminjam. Jadi, dari semua petualangan kita barusan, apa sih satu hal paling penting yang harus kita bawa pulang dan selalu kita ingat? Yuk kita simpulkan.
Kalau Anda cuma mau ingat satu hal dari pembahasan ini, tolong ingat ini. Selalu samakan dulu bentuknya. Entah itu mau ditambah, dikurang, dibandingin, pokoknya samakan dulu. Itulah kunci master yang bakal membuka semua pintu soal pecahan. Ini jadi bikin kita mikir ya, ternyata ide buat nemuin satu aturan emas untuk menyederhanakan masalah yang rumit itu nggak cuma berlaku di matematika loh. Coba direnungkan, di area lain hidup Anda. Mungkin di pekerjaan atau hobi, jangan-jangan ada juga satu aturan dasar tersembunyi yang kalau kita temukan bisa bikin segalanya jadi jauh lebih mudah. Terima kasih sudah menyimak.